ada orang mengabdi, sudah panjang mengabdi, siang malam mengabdi. Di sisi manusia sih sebenarnya dia dapat pujian, ya, karena memang pengabdian, perhatian, kontribusi dari seorang kepada orang lain, dari seorang kepada komunitas lain, dari satu komunitas kepada kelompok masyarakat lain, itu terpuji. Tapi kan kita ingin agar ini hal-hal yang mulia ini pertama tercatat di sisi Allah, bukan sekedar di sisi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Melanjutkan tema sebelumnya tentang kepedulian terhadap kaum du'afa, namun disambung dengan tema lainnya yang berkaitan, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan telah bersama kita hadir narasumber kita, Al-Ustadzul Karim Al-Habib Hasan Al-Idrus. Mari kita sapa sebelum kita kaji lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik Ustadz Ilyas, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus Ustadz. Antum juga demikian, pemirsa juga demikian, insyaallah. Sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini dengan tema tersebut, yaitu pengabdian kepada masyarakat, memang dalam agama pun dianjurkan agar kita selain hablum minallah, namun juga ada hablum minannas, ada jalinan hubungan dengan Allah, namun juga mengadakan hubungan yang baik dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuknya salah satunya adalah mengabdi kepada sesama. Ya Ustadz, dalam agama mengenai pengabdian kepada masyarakat ini, seberapa besar peran pentingnya Ustadz, atau pengabdian kepada masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ilyas dan pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilyas. Kali ini kita bicara tentang pengabdian, ya. Pengabdian pada masyarakat. Pengabdian, abdi, pengabdi, abid, ma'bud, gitu. Iya. Kalau di bahasa Arabnya gitu. Abid artinya yang mengabdi pada Tuhan. Yang menyembah pada Tuhan, abid. Jadi bahasa Indonesia, abdi, ada abdi negara, abdi bangsa, abdi masyarakat, ya, mengabdi, melayani, khidmat. Satu kata yang menjadi kunci untuk keselamatan kita di akhirat. Karena Tuhan senang sekali ada hamba memperhatikan hamba. Ada hamba memperhatikan lingkungan, hamba memperhatikan flora fauna. Kalau di negeri kita tahu ada komunitas yang kerjaannya serius betul menjaga tanaman tertentu yang hampir punah. Waktu banyak diluangkan untuk memperhatikan tanaman tertentu, hewan tertentu. Masya Allah, sepertinya dia mengabdi perhatiannya. Nah, kalau ekosistem, lingkungan saja, sungai kita mau jaga, dunia hewan, dunia tanaman, flora, fauna kita mau perhatikan, kita mau jaga, maka lebih-lebih lagi yang bernama manusia. Dalam banyak kesempatan, saya sering mengatakan bahwa sebenarnya apa sih yang paling berharga di negeri kita ini? Apa? Saya suka mengukakan bahwa yang paling berharga di negeri kita ini sebenarnya adalah darah pengorbanan para pahlawan. Mereka mengabdi bukan sekedar dengan 2,5% uang zakat. Mereka mengabdi bukan sekedar 5% atau 10% dari kewajiban zakat, atau 20% dari kewajiban humus, atau pengabdian-pengabdian yang lain. Bahkan nyawa satu-satunya mereka persembahkan
demi pengabdian mereka Mm-mm. kepada bangsa, kepada negara, kepada nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Nah, jadi karena itu dana mustadafin, kita kan dana mustadafin ya. Iya. Sekarang nih bendera kita ini adalah lembaga amil zakat dana mustadafin, Dana syar'i. dana syar'i, ya betul. Yang kita serius ingin memperhatikan, ingin memberikan kontribusi kita, memberikan khidmat kita pada masyarakat, ya, pengabdian kita pada masyarakat lewat infak, sedekah, zakat, humus yang dipercayakan kepada kita, kita berikan. Di samping juga ada ilmu, ya, pencerdasan. Kira-kira begitu, Ustaz Ilyas. Ya, Ustadz, pengabdian kepada masyarakat ini tentunya tidak hanya dalam bentuk material atau finansial ya. Mungkin membantu dalam bentuk tenaga, pikiran, berderma dengan ilmunya, mengajar orang-orang yang masyarakat awam, ya, mencerdaskan mereka. Dan itu banyak sekali di negeri kita itu. Lahan luas untuk pengabdian di bidang itu. Pengetahuan ini ya, Ustaz. Iya. Ya mungkin ada yang menurut antum mana yang lebih prioritas, Ustaz, dalam pengabdian ini? Iya, ini yang kita ingin urai sedikit ya, Ustaz. Ya. Ada orang mengabdi, sudah panjang mengabdi, siang malam mengabdi. Di sisi manusia sih sebenarnya dia dapat pujian, ya, karena memang pengabdian, perhatian, kontribusi dari seorang kepada orang lain, dari seorang kepada komunitas lain, dari satu komunitas kepada kelompok masyarakat lain, itu terpuji. Tapi kan kita ingin agar ini hal-hal yang mulia ini pertama tercatat di sisi Allah. Bukan sekedar di sisi manusia. Penghargaan dari sisi manusia juga bagus. Tapi sebagai orang beriman, sebagai muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hamba-hamba yang beriman, kita ingin memberikan pengabdian kepada masyarakat ini betul-betul tercatat pertama di sisi Allah SWT, lalu juga dikenang oleh manusia. Kan begitu, Ustaz? Iya. Nah, saya ingin merujuk kepada satu ayat suci dalam Al-Quran. Iya, Ustaz. Bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Iya. Jadi kebaikan itu, kebaikan karena pengabdian itu kan kebaikan, Ustaz. Ya kan, kebaikan. Khidmat, kebaikan, kontribusi yang dipersembahkan kepada masyarakat. Allah SWT mengatakan, pemirsa Dana Mustadafin, bahwa kebaikan yang kalian persembahkan, kebaikan, kontribusi itu kepada masyarakat, pengabdian pada masyarakat, Allah mengatakan, ini menurut saya penting untuk kita garis bawahi, bahwa Allah namakan itu, kebaikan itu, albir itu, bukanlah menghadapkan wajah ke barat dan timur. Bukan kepada ideologi barat, ideologi timur, itu pada kapitalisme barat, kemudian sosialisme timur dan ideologi-ideologi yang lain, atau sekedar simbol-simbol barat, simbol-simbol timur. Kelihatan keren gitu. Biar kelihatan keren menurut bahasa modern. Menurut kitab suci kita, bahwa kebaikan itu yang ingin kita persembahkan kepada masyarakat sebagai pengabdian, Allah katakan walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Dimulai dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman mesti dikuatkan. Iman kuat. Makanya kayak pahlawan-pahlawan kita, kebetulan kita nih bicara ini bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan kita, 78 tahun Indonesia merdeka. Ada orang memberikan kontribusi sedikit aja, pengabdian sedikit sudah merasa besar. Padahal pahlawan kita mempersembahkan nyawa. Ribuan warga negara kita atau warga negeri kita itu banyak yang istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, karena dia mempersembahkan bukan lagi sekedar
sedikit-sedikit, tapi pengabdian dalam totalitas. Total. Sampai mereka berkorban nyawa. Nah, karena itu dimulai dari mana? Pahlawan kita itu memahami ayat ini, Ustaz. Iya. Bahwa pengabdian itu dimulai dengan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ini garis bawahi dulu. Iya. Karena ada beberapa bagian di ayat ini. Iya. Pertama tentang iman pada Allah dan hari akhir. Hari akhir. Tempat mudik. Hari balasan. Hari pembalasan nanti. Iya. Tempat hari kemudian, hari kiamat ya, hari pembalasan. Jadi dimulai dari sini dulu startnya. Iman pada Allah dan hari akhir. Wal malaikah, wal kitab, wan nabiyyin. Ini satu. Iya. Iman Allah, hari akhir, malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Itu termasuk dasar pengabdian. Ini satu dulu. Biar Iya. supaya berbobot pengabdiannya. Iya. Satu tuh, iman dulu. Karena itu mesti digali iman ini. Nggak ada jalan lain. Karena itu dakwah para nabi, start pertamanya kan ma'rifat dulu. Iya. Jadi ini Al-Quran menyinggung ke situ. Iman billah. Semuanya menyangkut iman. Lalu apa lagi? Lalu adalah wa'atal mal ala hubbihi. Oh. Baru di sini. Iya. Pengabdian lewat materi. Ala hubbi. Ala hubbihi. Semua senang. Kalau hari ini kita bilang, kemarin bulan lama saya makan di satu restoran, yang punya restoran bilang, Ustadz, ini orang nih lagi bawa teman-teman itu. 60 orang. Teman-teman sekolah. Mau dikasih umroh semua, Ustadz. Lu. Dia bilang, Ajib. kasih umroh. Ini punya fulus nih, ini orang. Dan dia kemarin, minggu lalu juga dia kasih hadiah sama teman-temannya. Bahkan diajak makan di sini. Buat makan aja, Ustadz. Iya. Antum kaget kali dengarnya. Buat makan aja itu. Saya nggak boleh nyebut nama restorannya. Biayanya. Buat makan aja dibilang, Ustadz, 68 juta. Antum bayangin. Gaji kita 2 tahun tuh. Allahu Akbar. Jadi orang dermawan itu kadang-kadang memang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya orang yang sudah dermawan itu dia sebenarnya melawan dirinya. Iya. Karena semua orang kata Al-Qur'an ala hubbihi, semua juga senang sama harta. Iya. Semua juga senang sama materi. Tapi dia lawan dirinya, dia berikan itu pengabdian pada masyarakat. Iya. Atal mala ala hubbihi, dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailin wa fir riqab. Nah, ini kalau tadi iman, kalau ini implementasinya. Ayo, mana? Ya kan Allah nagih. Allah nagih. Nah, mana? Bukti ayo, berikan dong. Kamu senang sama harta? Nggak bisa. Kalau kamu senang sama harta, tetap harus ada pengabdian kepada keluarga, yatim, miskin, orang-orang yang minta-minta, orang-orang yang terjerat hutang dan lain sebagainya. Berikan bantuan seperti itu. Pengabdian lewat materi. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Rawatnya lewat sholat. Setelah kewajiban tadi itu pengabdian lewat materi. Nah, sekarang mengabdi pada Allah. Karena kalau nggak punya basic spiritual, nanti dia bisa tepuk dada. Oh, lo kalau nggak ada gua, nggak makan lo. Dia udah mengabdi nih. Tahun-tahun kemarin, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sudah mengabdi. Tapi berakhir fata morgana, nanti dia nggak dapat apa-apa. Karena dia nyebut-nyebut, bil manni wal adha. Kamu kalau nggak ada saya, nggak kuliah kamu. Kamu jadi orang bodoh di kampung. Gagal lagi. Jadi pengabdian mesti dirawat. Karena itu mesti aqamas shalah wa ataz zakah. Iya. Itu. Wal mufuna bil ahdi idza ahadu. Nepati janji. Janji. Iya. Janji vertikal, janji horizontal. Itu janji bagian dari merawat. Merawat pengabdian. Kalau dia nggak paham tentang perjanjian, dia sebagai pihak kedua dengan Allah sebagai pihak pertama, dia pihak kedua, Rasulullah pihak pertama, maka dia akan jatuh kepada pengabdian yang bukan berakhir menyenangkan dia di akhirat, bisa membawa dia pada bahaya. Padahal dia udah mengabdi, apalagi tidak mengabdi. Jadi wal mufuna bil ahdi idza ahadu. Dalam perjalanannya juga, ini masih di ayat yang sama juga ini. Was-sabirin fil ba'sa wad-dharra. Dia betul-betul sabar.
ada gelombang kesusahan, penderitaan. Iya. Nah, Ini termasuk cara hidup yang baik untuk sampai pada mardhatillah. iya, dalam satu- ujung-ujungnya di sana. Dalam satu ayat ini ya. Betul, ayat ini Lengkap dibagi-bagi lengkap. Iya. Ada iman pertama, Iya. kemudian pengabdian secara materi, kemudian tentang dirawat dengan sholat, Iya. dirawat dengan zakat lagi. Allah Iya. tes, ayo keluarkan, dites sama Allah SWT. Karena sorga itu, Ustadz Ilyas, bukan kayak di dunia. Di dunia ini orang udah tinggal di rumah mewah, padahal dihuni oleh orang yang lagi stres. Rumahnya mewah di Pondok Indah, di Menteng. Iya. Padahal dia stres. Sementara di Kali Ciliwung, Iya. pakai rumah bedeng sederhana, dia lagi farhan, senang betul-betul. Ngakak-ngakak. Dia senang. Jadi, itu yang namanya kondisi jiwa, bukan dihubungkan dengan hidup di tempat mewah. Iya. Jadi ini, albir. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu. Ini pertama ada iman dulu. Iya. Lalu dengan ibadah, pengabdian secara materi. Lalu rawatlah dengan sholat dan zakat. Iya. Lalu Allah katakan janji. Bukan janji dengan seperti lagu-lagu ABG itu. Iya. Janji. Iya. Itu bukan itu. Ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara umumnya, Ustaz. Nah, ini Allah katakan di akhir ayat itu, setelah wassabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's, harus betul-betul tabah, sabar, apalagi kita mau jadi bangsa yang besar, ya toh. Ini ayat penting. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini Allah tutup dengan itu. Jadi sekali lagi, pengabdian adalah satu kata yang sangat penting. Bangsa kita, negara kita bukanlah negara yang sehat-sehat banget. Ya, negara lagi dirawat, gitu. Seperti orang masuk ICU. Negara kita lagi diinfus, gitu. Ini perlu pada pengabdian. Untungnya, Ustaz, banyak syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negeri kita ini, negeri kita terkenal sebagai negeri yang paling dermawan, Ustaz. Padahal rakyatnya banyak susah. Iya, bisa begitu, Ustaz. Antum mungkin baca, pemirsa mungkin baca, setahun lalu atau 2 tahun lalu, ini penelitian bukan lagi internal kita, bangsa lain meneliti. Iya. Dari sisi kedermawanan, luar biasa bangsa kita. Suka sedekah. Cuman sedekah luar biasa. Walaupun kadang-kadang nggak cerdas dalam cara sedekah. Karena terbukti banyak yang nyumbang ISIS. Dia nyumbang, ternyata dia sumbang kaum intoleran di Syria. Jadi bersedekah dengan menutup mata. Menutup mata, nggak cerdas. Nah, kita ingin memberikan pengabdian. Ya, kalau kita lihat ya, Pangeran Diponegoro, pahlawan kita, memberikan pengabdian luar biasa sampai berjuang 5 tahun, 1825, 1830, sampai ditangkap, sampai dibuang ke Sulawesi, sampai beliau meninggal di sana. Cut Nyak-Din juga begitu. Banyak contoh-contoh di negeri kita ini tentang bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Apalagi kalau kita tarik ke atas. Berarti, kita ingin ingatkan bagaimana tentu teladan utama kita adalah Rasulullah. Teladan utama kita ada apa yang ada di selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu redaksi yang asli tentang selawat seperti itu. Ya Allah berikan selawat pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad? Allah selawat, malaikat selawat. Lalu Allah minta orang-orang beriman untuk selawat pada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad katakan, bagaimana, sahabat bertanya bagaimana cara selawat? Katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena mereka teladan utama. Komplit di keluarga ini. Tentang bagaimana memberikan soal contoh keteladanan. Pengabdian kepada kemanusiaan. Pengabdian kepada kemanusiaan. Kita harus menjadikan diri kita, Ustadz Ilyas, bagaimana agar kalau kita datang orang senang, kalau kita jauh orang rindukan, kalau kita meninggal ditangisi. Orang tangisi. Karena apa? Karena pengabdian yang kita berikan pada mereka. Jangan seperti sekarang, datang orang nggak demen,
jauh, orang nggak tanya, meninggal, orang girang. Itu kan mengerikan begitu. Gitu. Iya. Ini kita ingatkan, berikan pengabdian yang benar. Pengabdian. Jangan sekarang ini ditanya aja, mana calon kalian yang bagus-bagus. Kebingungan. Iya. Karena nggak serius mengkader selama 5 tahun, 10 tahun, tahun-tahun belakang kemarin. Sehingga mau mengabdi, tapi dengan kualitas kurang bagus. Mau mengabdi, calon-calonnya tidak disiapkan. Mau mengabdi pada masyarakat, tapi tidak punya kriteria yang berbobot mestinya bagaimana. Nah ini kita ingin bangsa kita ini, kami juga di Dana Mustadafin, lembaga amil zakat ini, infak sodako dan lain-lain ini, juga ingin kami sudah sedang dan akan terus memberikan pengabdian kami kepada masyarakat kita, semampu kita, yang sakit-sakit kita ingin sembuhkan, yang perlu beasiswa kita ingin bantu, yang kurang ilmu kita ingin cerdaskan, tentunya semampu kita dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Ustadz, poin terakhir yang ingin saya tanyakan mengenai figur. Sepertinya kita atau bangsa kita atau masyarakat kita ini, keluarga kita, anak-anak kita sangat memerlukan contoh yang konkret, yang nyata dalam mengabdi kepada masyarakat itu. Karena memang banyak orang hanya wacana atau berbicara tentang pengabdian, tetapi tidak memberikan contoh untuk ditiru Ustaz oleh generasi muda. Iya betul. Iya. Naam, Ustaz Ilyas. Contoh konkret. Ta'ibna minal teori. Kita sudah capek dari teori-teori. Iya. Kita sudah letih dari sekedar himbauan kosong. Miskin keteladanan. Iya. Nah ini kita ini alhamdulillah Ustaz, bulan ini nih Agustus, dia bareng dengan Suro, dengan Muharram. Dia Muharram sekarang ini berbarengan juga dengan Agustus. Jadi ini syarat dengan contoh. Dari sisi Muharramnya, keteladanan luar biasa dari Sayyidina Husain, pimpinan pemuda sorga. Tentang tegarnya keberanian, kesabaran. Itu real, konkret. Jadi ini anak-anak muda kita, anak-anak kita, putra-putri kita bisa mencontoh Sayyidina Husain dalam kesabaran, keberanian, keteladanan konkret. Begitu pula dengan yang wanita-wanita, putri-putri kita. Di depan mata, bukan sekedar teori, ada orang yang berani, perempuan, seperti cucu Nabi, Siti Zainab, atau Sayyidah Zainab. Ibunya adalah wanita suci, Siti Fatimah Az-Zahra. Real, konkret, Sat. Bagaimana tidak, anak kita mesti dibacakan itu. Bisa kasih lagu sedikit-sedikit, narasi tentang keteladanan, kepahlawanan. Iya, ini luar biasa. Nah, itu dari sisi kita sebagai Muslim, ada Muharram ini sangat penting. Karena ada teladan-teladan utama yang siap berkorban. Karena tidak akan muncul bangsa besar kecuali dari besarnya pengabdian, besarnya keteladanan, adanya keteladanan. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita juga ada di Agustus sekarang. Ya toh? Bagaimana para pendiri bangsa kita itu layak sekali untuk dipuji, Ustaz. Mereka berkorban. Mereka dari sisi kesederhanaan, dari sisi keberanian, dari sisi tadhiyah, pengorbanan. Gitu, luar biasa. Banyak yang diasingkan oleh Belanda sampai ke Bengkulu, kayak Bung Karno kan dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Ende dan lain sebagainya. Bung Hatta juga seperti itu, Sahrir juga seperti itu, dan tokoh-tokoh bangsa kita. Nah, jadi sekali lagi, ini Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak sehat-sehat. Harapan kita negeri kita sehat baik. Harapan kita negeri kita makin sesuai dengan cita-cita
luhur kemerdekaan. Iya. Tapi nyatanya tiap hari sudah jutaan anak bangsa yang terkapar karena narkoba. Nauzubillah. Sudah jutaan anak putra-putri bangsa yang terkena dampak bahaya yang lebih dari narkoba, yaitu pornografi. LGBT. Iya, LGBT. Dan lain sebagainya. Belum lagi berita tentang korupsi. Apakah mau bangsa kita, itu pada ulang tahun nanti kemerdekaan 2 tahun lagi yang ke-80 atau 100 ulang tahun kemerdekaan negeri kita yang ke-100 nanti 22 tahun lagi. Iya. Tambah hancur nih negeri. Nggak bisa, nggak mau kita. Kita ingin tambah bagus. Itu. Amin. Nah, kita ingin tambah bagus, karena itu pengabdian menjadi kata kuncinya. Negeri ini harus kita rawat bersama. Kita harus memberikan pengabdian kita, khidmat kita, kontribusi kita, agar supaya janganlah pertama, jangan mengecewakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mengecewakan Rasulullah, jangan mengecewakan para pahlawan negeri kita. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada pahlawan-pahlawan negeri kita. Lagu syukur sangat bagus sekali. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Menyentuh sekali ya Ustaz ya. Menyentuh saat. Iya. Karena itu deketin ini anak putra-putri kita pada Tuhan. Tuhan, Tuhan, jangan ke hantu. Bahaya. Kalau mau anak-anak kita memberikan pengabdian bagus, deketin terus sama Tuhan. Sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama Rasulullah. Mudah-mudahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazilan. Sama-sama atas Ustaz. Terima kasih pemirsa. penjelasan antum, kehadiran antum. Masya Allah. Kita semua alhamdulillah Ustaz. Jazakumullah khairul jaza. Demikian pemirsa, atas penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Hasan Ali Idrus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan inilah dari kami. Walafu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.